Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji dan juga yang terhormat untuk Bapak pembimbing saya, Pak Wahyu Sudikno. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya berupa tesis yang berjudul Perancangan Model Bisnis Penyewaan Alat Perlengkapan Bayi yang bernama Baby Rainbow dengan sistem bargaining price berbasis multi-sided platform. Mana Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk salah satu terbesar di dunia, di mana BPS mencatatkan jumlah penduduk Indonesia itu mencapai 275,7 juta jiwa pada saat 2022 kemarin, yang diproyeksikan pada tahun 2035 akan mencapai 305 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini tentu sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran yang terjadi, yang dimana digambarkan melalui dua skenario dengan pemproyeksian 2015 sampai 2045, di mana dua skenario tersebut sebenarnya menggambarkan penurunan. Di skenario A menunjukkan penurunan yang tidak terlalu signifikan, sedangkan di skenario B menunjukkan penurunan cukup signifikan, di mana sebenarnya angka kelahiran di Indonesia sendiri tetap tinggi, apalagi di wilayah Asia Tenggara. Angka kelahiran yang tinggi ini memberikan potensi tersendiri untuk industri alat perlengkapan bayi. Menurut PT Sigma Research Indonesia, menghasilkan bahwa segmen bayi dengan anak di bawah 3 tahun atau balita merupakan segmen yang sangat potensial dikarenakan besaran produknya itu mencapai 89,5 triliun yang dibagi dengan beberapa kategori. Hal ini sebenarnya itu dipengaruhi oleh pertumbuhan bayi yang cepat, di mana orang tua dari bayi tersebut itu relatif akan membeli alat perlengkapan bayi secara terus-menerus secara signifikan, di mana sebenarnya itu banyak pihak yang sekarang ini memberikan solusi terkait masalah tersebut, yaitu seperti membuka penyewaan alat perlengkapan bayi yang semakin hari dan semakin berjalan waktu itu sudah semakin menjamur jumlahnya. Hal ini sebenarnya itu dipelopori oleh Menteri yang pada tahun 2007 mendirikan Baby Swap, yang inisiatif berasalkan dari memanfaatkan barang yang tidak terpakai di rumahnya. Semakin menjamurnya jumlah pihak yang membuka penyewaan alat perlengkapan bayi memberikan peluang tersendiri untuk mewadahi mereka di dalam suatu platform yang bernama Baby Rainbow dengan sistem multi-sided platform. Platform tersebut memediatori mereka yang menangani mereka antara pemilik barang dengan yang ingin menyewa alat perlengkapan bayi, di mana ada dua tujuan utama dari Baby Rainbow sendiri. Yang pertama itu dari pihak lessor, yaitu mewadahi pihak yang ingin menyewakan alat perlengkapan bayi yang dimiliki tanpa susah payah mencari penyewa, kemudian membantu pihak yang membutuhkan alat perlengkapan bayi namun merasa kurang efisien untuk mengeluarkan biaya lebih atas barang yang durasi pemakaian cenderung singkat dan mahal jika dibeli itu untuk pihak yang ingin menyewa. Kemudian terkait penamaan Baby Rainbow sendiri bermakna bahwa diharapkan platform ini mampu memberikan solusi bagi orang tua yang memiliki masalah akan alat perlengkapan bayinya. Kemudian masuk ke rumusan masalah, di mana pertumbuhan bayi yang sangat cepat dan signifikan membuat biaya yang dikeluarkan orang tua itu tidak efisien dengan si pemakaian alat perlengkapan bayi ini yang cenderung singkat dan mahal jika dibeli. Sehingga banyak pihak yang membuka penyewaan sebagai solusi untuk masalah tersebut. Semakin menjamurnya usaha penyewaan alat perlengkapan bayi memberikan peluang tersendiri untuk mewadahi pihak-pihak tersebut di dalam satu wadah, itu multi-sided platform, di mana multi-sided platform sendiri memberikan keuntungan pada pihak-pihak yang akan hubungkan di dalamnya. Pihak yang lebih memilih menyewa dibandingkan membeli alat perlengkapan bayi cenderung memiliki preferensi sensitivitas harga yang tinggi. Sistem bargaining price pada perancangan platform ini menjadi solusi untuk masalah tersebut dan memberikan pengalaman transaksi yang berbeda bagi pihak yang bertransaksi. Adapun pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian dari penyusunan tesis ini adalah bagaimana merancang model bisnis multi-sided platform dari penelitian ini dan layak dari aspek kelayakan keuangannya. Sedangkan tujuannya adalah penelitian ini bertujuan untuk merancang model bisnis multi-sided platform penyewaan alat perlengkapan bayi dengan sistem bargaining price yaitu Baby Rainbow ke dalam bisnis model Canvas, serta melakukan analisis kelayakan finansial yang berdasarkan NPV, IRR, dan PIP dari proyeksi arus kas keuangan pada perancang model bisnis multi-sided platform pada penelitian ini. Masuk pada landasan teori, di mana bab ini merupakan framework konsep penyusun dari penyusunan tesis ini. Yang pertama itu ada industri alat perlengkapan bayi yang meneliti dari Sigma Research Indonesia pada tahun 2015 dari 89,5 triliun besaran produk dari industri segmen bayi dan anak di bawah 3 tahun. 11,4%-nya itu setara dengan 10,2 triliun merupakan besaran produk untuk alat perlengkapan bayi sendiri, di mana dua itu ada model bisnis yang pada dasarnya model bisnis ini adalah menggambarkan proses bisnis yang terjadi pada suatu perusahaan atau usaha, serta menunjukkan dari mana perusahaan tersebut bisa mendapatkan pendapatannya. Kemudian yang ketiga itu ada kerangka kerja model bisnis, itu ada 4 aspek yang saling melengkapi di dalam suatu kerangka kerja model bisnis, yaitu value proposition, profit formula, activity, dan key subs. Kemudian ada platform digital.
Platform digital ini pada dasarnya terdiri dari beberapa kategori, di mana multi-sided platform sendiri merupakan dimensi dari model bisnis. Kemudian multi-sided platform, di mana itu multi-sided platform ini ada pihak yang menengahi dua sisi pasar yang berbeda, tetapi dua sisi pasar berbeda tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Yang di mana pihak yang menengahi ini berusaha untuk menghubungkan mereka sehingga terjadi adanya suatu transaksi yang terjadi di antara dua sisi pasar tersebut. Kemudian ada peta empati sebagai alat bantu untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam terhadap pelanggan yang hendak ditargetkan. Kemudian ada bargaining price. Saya mengambil hasil penelitian dari Zhang dan Chung, menyatakan sebuah perusahaan multi-sided platform yang menggunakan sistem bargaining price memang sangat mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh, akan tetapi bisa diatasi dengan economy of scale atau memanfaatkan jumlah transaksi yang terjadi pada platformnya. Kemudian ada sensitivitas harga, di mana harga itu memainkan dua peran yang berbeda. Yang pertama menjadi bentuk pengorbanan, dan kemudian ada signal. Kemudian ada aspek kelayakan finansial, yang ini dilakukan sebagai pemilihan investasi yang hendak dilakukan dapat memberikan keuntungan bagi organisasi atau tidak. Di sini include NPV, IRR, dan PP. Kemudian ada analisis sensitivitas, menunjukkan bagaimana perbedaan nilai variabel independen dengan serangkaian asumsi tertentu dapat mempengaruhi variabel independen dan NPV, IRR, dan PP yang sudah diproyeksikan. Terkait dengan NPV dan IRR memiliki syarat tertentu untuk bisa dikatakan layak, yaitu NPV harus bernilai positif dan IRR harus lebih besar daripada suku bunga yang berlaku, serta PP semakin cepat semakin baik. Kemudian masuk pada metode penelitian. Untuk desain penelitian ini diimplementasikan pada metode campuran, yaitu penggabungan antara kualitatif deskriptif dengan kuantitatif deskriptif, yang dimana kualitatif deskriptif didapatkan dari analisis konten dari data wawancara, dan kuantitatif deskriptif didapatkan dari analisis deskriptif dari data survei. Kemudian level analisis dari penelitian ini merupakan individu dengan unit analisis, itu ada 4. Yang pertama itu calon penyewa alat perlengkapan bayi, yang kedua pihak pemilik usaha penyewaan alat perlengkapan bayi, yang ketiga pihak yang berminat untuk menyewakan alat perlengkapan bayi, yang keempat pihak ekspertis atau berkelahi dan praktisi pada model multi-sided platform. Kemudian sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, di mana sumber data primer itu didapatkan dari data wawancara dengan pihak ekspertis dan praktisi pada model bisnis multi-sided platform. Kemudian data wawancara yang didapatkan oleh pemilik usaha penyewaan alat perlengkapan bayi. Kemudian data survei yang dilakukan dengan penyebaran terdiri dari 60 orang responden yang dibagi 2, yaitu 30 orang calon pihak penyewa untuk platform, kemudian 30 orang untuk calon pihak pemilik barang untuk platform. Kemudian data sekunder yang didapatkan itu dari data sekunder yang digunakan bersumber dari buku jurnal, kemudian artikel dan internet, serta survei BPS dan survei PT Research Indonesia. Terkait metode pengumpulan data yang dilakukan, yang pertama itu in-depth interview, yang bertujuan pertama untuk pihak ekspertis dan berpengalaman pada desain platform itu mendapatkan informasi mendalam terkait aspek vital yang harus diperhatikan dalam merancang bisnis multi-sided platform dan mendapatkan pandangan narasumber sebagai ekspertis terhadap sistem bargaining price yang hendak saya laksanakan. Kemudian untuk tujuan kedua dari in-depth interview terhadap pihak pemilik usaha penyewaan alat perlengkapan bayi untuk mendapatkan informasi dan pemahaman lebih mendalam terkait aspek-aspek penting dalam memberikan layanan penyewaan alat perlengkapan bayi, seperti nilai apa yang harus ditawarkan dan mitigasi kerusakan apa yang dilakukan jika hal itu terjadi. Kemudian untuk kuesioner yang saya sebar kepada 60 responden yang terdiri dari 30 orang penyewa dan 30 orang yang memiliki barang pada platform saya kelak. Itu saya melaksanakan dengan teknik progressive slumping dengan kriteria calon penyewa itu individu yang memiliki atau hendak memiliki keperluan alat perlengkapan bayi. Kemudian kriteria mitra saya atau calon pihak lesor atau calon pihak pemilik barang itu individu memiliki alat perlengkapan bayi atau membuka usaha bisnis penyewaan alat perlengkapan bayi. Terkait metode analisis data, di sini saya melaksanakan 2 analisis data. Ya, pertama itu analisis konten dari data wawancara yang akan menghasilkan 2 output BMC dari Bukalapak dan Ketken House. Kemudian di sini ada analisis statistika deskriptif dari data survei yang sudah saya dapatkan, yang akan menghasilkan 2 peta empati untuk calon pihak penyewa dan calon pihak lesor untuk platform saya. Selain itu, saya juga akan melakukan metode analisis kelayakan dari aspek finansial, yang include di sini NPV, IRR, dan PP, dengan memproyeksi arus kas yang terjadi selama 5 tahun ke depan, sesuai dengan harapan saya sebagai peneliti. Dengan syarat yang berlaku, di mana NPV bernilai positif dan IRR lebih besar dari suku bunga yang berlaku, dengan PP semakin cepat lebih baik. Kemudian saya akan mengasumsi dan menganalisis dan mengevaluasi 3 skenario yang bisa terjadi dengan mengestimasi output yang dapat mempengaruhi nilai dari IRR, PP, dan serta NPV. Contohnya itu input penjualan, di mana di sini nanti ada 3 skenario, yaitu pesimis, moderat, dan optimis. Yang di mana pesimis saya kurangi 20% dari proyeksi saya awal. Kemudian optimisnya saya naikkan 20% dari apa yang sudah saya proyeksikan di awal. Masuk pada bab rencana dan strategi. Di sini saya akan memaparkan hasil dari wawancara yang saya dapatkan dari
Mas Muhammad Isnaila Rizky sebagai manajer produk dari Bukalapak Indonesia, di mana saya lakukan secara Zoom karena letak geografis yang berbeda antara saya dan beliau. Beliau berada di Jakarta dan saya berada di Yogyakarta. Hasil dari BMC yang saya dapatkan bahwa value proposition yang paling terpenting dari platform multi-sided yaitu adalah menyediakan platform sebagai jembatan untuk menghubungkan pihak-pihak yang saling membutuhkan dengan jaminan keamanan transaksi yang hendak dilaksanakan atau dilakukan. Di sini juga customer segment dari Bukalapak itu terdiri dari bapak-bapak dan penghobi. Kemudian revenue stream-nya didapatkan dari fee dari seller yang bernama revenue sharing, kemudian fee dari buyer yang pertama biaya layanan platform. Kemudian ada juga proses wawancara yang saya laksanakan kepada pihak pengusaha penyewaan alat perlengkapan bayi bernama Mbak Enda Dwi, pemilik dari Ken House, di mana saya laksanakan secara langsung pada Kamis 23 Maret pukul 1 siang, di mana saya mendapatkan bahwa value proposition dari penyewaan alat perlengkapan bayi adalah menyewakan alat perlengkapan bayi yang versinya terjaga, berkualitas tinggi, dan menawarkan harga yang bersaing. Kemudian value proposition dari Mbak Enda Dwi juga itu memberikan jasa bantuan laundry bagi para tokoh-tokoh laundry alat perlengkapan bayi ketika orderan mungkin toko-toko tersebut itu sedang ramai. Dan terkait customer segment dari Ken House sendiri itu ibu muda sosial dan wisatawan yang sedang berada di Yogyakarta. Revenue stream dari penyewaan alat perawakan bayi sendiri tentu biaya yang dipatok pada saat menyewakan alat perawakan bayinya, kemudian fee laundry yang didapatkan dari toko-toko alat perawakan bayi. Kemudian hasil dari data survei saya mendapatkan profil responden bahwa mayoritas calon pihak penyewa dan pihak lesor adalah wanita dengan mayoritas pendidikan yang ditempuh itu sarjana atau S1, di mana pihak penyewa ini ternyata meng-spend atau mengeluarkan duit bulanannya itu sebanyak Rp2.501 sampai dengan 4 juta, yang dimana menurut Boston Consultant Group sendiri ini merupakan segmen menengah atas. Sedangkan untuk pekerjaan calon pihak penyewa ini lebih banyak pegawai swasta, sedangkan calon pihak lesor pada platform saya ini adalah kebanyakan itu wira swasta. Kemudian peta empati yang saya dapatkan untuk calon pihak penyewa adalah ingin mendapatkan solusi dalam penghematan biaya waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk menyewa alat perlengkapan bayi. Kemudian memberikan variasi yang beraneka ragam. Kemudian ingin mendapatkan barang yang sesuai dengan harga yang diinginkannya. Itu untuk sistem bargaining pricing akan saya. Kemudian saya mendapatkan peta empati dari calon pihak lesor saya. Yang mereka ingin dapatkan dari platform yang ingin saya rancang adalah kemudahan dalam mendapatkan penyewa dengan cakupan pasar yang luas, kemudian memberikan jaminan terhadap barang yang mereka sewakan. Kemudian mereka juga mau platform menyediakan pihak ekspedisi, jadi lebih mempermudah pengiriman barang terhadap pihak penyewa. Kemudian dari fitur bargaining price yang akan saya implementasikan itu harus dikembalikan kepada mereka. Jadi mereka ini ketika ingin mendaftarkan barangnya untuk di dalam platform, kalau tidak bersedia ditawarkan, jadi sistem bargaining price tidak bisa dipakai gitu. Kemudian bila fitur bargaining price juga dilaksanakan, kesepakatan harga itu harus mereka yang menentukan, bukan dari pihak platform. Lalu dari dua output BMC Bukalapak dan Ken House, kemudian dari dua peta empati dari calon pihak penyewa dan calon pihak lesor yang saya dapatkan, saya membuat dua BMC sebagai bentuk proses bisnis yang terjadi pada platform saya. Yang pertama itu BMC Baby Rainbow kepada pihak penyewa, yang dimana itu poin terpentingnya adalah menyewakan alat perlengkapan bayi yang bervariasi, berkualitas, serta terjangkau dari segi harga. Kemudian menjamin barang yang disewakan tidak mengalami kecacatan serta sampai pada penyewa. Kemudian memberikan jasa ekspedisi guna memudahkan pengembalian barang yang disewa. Implementasikan dengan customer segment itu rata-rata individu yang memiliki kebutuhan untuk menyewa alat perlengkapan bayi, seperti orang tua yang memiliki bayi berusia 0 sampai batita, kemudian ibu-ibu sosialita, ibu-ibu yang sedang masuk kandungan, kemudian wisatawan yang membawa bayi. Segmen menengah atas dengan umur 28 sampai 31 tahun. Kemudian di sini ada BMC Baby Rainbow kepada pihak lesor, di mana proposition yang diberikan adalah memberikan jaminan terhadap barang yang disewakan melalui proteksi yang akan diberikan. Kemudian memudahkan calon lesor ini untuk mendapatkan penyewa dengan cakupan pasar yang lebih luas. Kemudian memudahkan calon lesor kemudahan dalam pengiriman barang dengan menyediakan jasa ekspedisi. Kemudian customer segment dari Baby Rainbow kepada pihak lesor adalah pengusaha penyewaan alat perlengkapan bayi yang melayani secara toko fisik maupun online. Kemudian ada individu yang berminat menyewakan alat perlengkapan bayi ini dengan kondisi yang masih baik dan layak pakai. Revenue stream yang akan saya dapatkan sebenarnya dari dua BMC tadi itu adalah 7,5% yang saya kenakan biaya layanan kepada pihak penyewa. Kemudian 7,5% yang akan saya bebankan kepada pihak lesor sebagai revenue sharing. Kemudian untuk analisis aspek layakan finansial yang saya dapatkan adalah melalui 3 skenario NPP, IRR, dan PP dinyatakan layak. Jadi dengan kata lain, proyek atau investasi untuk BBRIBO sendiri dapat dilakukan. Kemudian masuk ke rencana kegiatan dan waktu pelaksanaan. Di sini terdiri dari 3 tahapan, yaitu persiapan dan pelaksanaan, serta evaluasi. Tahap persiapan itu dimulai dari September 2023 sampai Januari 2024, di mana kemudian tahap pelaksanaan itu
dimulai dari peluncuran BBRIBU sendiri yang akan dimulai dari Februari 2024. Kemudian untuk tahap evaluasi, ini itu akan dilakukan quarterly planning, jadi per 3 bulan sekali akan melakukan sesi perencanaan yang dimulai dari setelah 3 bulan dari peluncuran BBRIBU sendiri. Untuk posisi dan tanggung jawab pada BBRIBU, itu terdiri dari 3, CEO, saya sendiri, Customer Service, dan Information Technology, di mana Customer Service itu untuk menanggapi keluhan dari pengguna platform, kemudian untuk memberikan informasi kepada pengguna atau calon pengguna platform. Kemudian untuk saya sendiri itu adalah menentukan strategi perusahaan, kemudian memonitor dan mengevaluasi kinerja usaha saya, kemudian membuat perencanaan pemasaran, serta menjalin kemitraan dengan mitra-mitra yang saya perlukan, dan lain-lain. Kemudian informasi dan teknologi, itu fokus dalam pengembangan platform, melakukan pemeliharaan platform rutin setiap 6 bulan sekali, kemudian membuat desain user interface pada platform, dan lain-lain juga. Sekian, terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu Dewan Penguji dan Bapak Bayu Sutino sebagai Dewan Pembimbing saya. Sekiranya video presentasi ini jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.